ibadah haji. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti. Apa itu artinya? Hari kiamat. Itu minggu yang lalu. Nah, sekarang pelajaran kita tentang ibadah. Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu tentang ibadah haji. Ini Ibu harapkan nanti anak-anak Ibu semuanya bisa menyebutkan ketentuan haji. Ketentuan haji itu apa saja? Nanti ada pengertian haji. Kemudian ada syarat wajib haji, ya. Syarat wajib haji, siapakah orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji? Kemudian ada rukun haji. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita nanti per kelompok, ini sudah disusun per kelompok ya. Per kelompok nanti akan mempraktekkan langsung tentang pelaksanaan ibadah haji. Nanti kelompok yang lain memperhatikan ya. Nanti satu kelompok melaksanakan praktek ibadah haji, nanti gantian kelompok yang satu lagi dan kelompok yang lain. Itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Ya, ini tadi hadir semua ya. Hadir ya? Siapa yang sudah hadir? Desi. Desi kemana nak? Ada kabarnya? Sekarang masuk pengertian haji. Coba lihat di bukunya, halaman selanjutnya. Pengertian haji. Ini ada juga, perhatikan ke depan. Secara bahasa, ya, haji itu kan berasal dari bahasa Arab ya. Berasal dari kata hajjah, yang ujung kemudian hajan. Artinya kalau menurut bahasa itu haji itu artinya berkunjung. Nah, sekarang menurut istilahnya apa? Menurut istilahnya haji adalah, coba dibaca semuanya nak. Haji adalah ibadah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah di Makkah al-Mukarramah untuk melakukan apa? Serangkaian amalan ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Ini pengertian haji. Sudah jelas ya pengertiannya? Itu pengertian haji. Jadi haji dilaksanakan di mana nak? Di Mekah. Kita mengunjungi Ka'bah. Nah, selanjutnya syarat-syarat wajib haji. Perhatikan di depan. Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama apa? Islam. Jadi orang kafir boleh enggak naik haji? Boleh? Tidak. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Apa itu balik? Sudah sampai dakwah atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Berarti orang yang sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, berakal. Berakal itu sehat ya. Tidak gila. Orang gila boleh haji? Boleh. Kemudian yang keempat, mampu di sini ada biaya. Ya, fisiknya juga harus kuat ya. Yang jelas biayanya jangan sampai hutang menghutang. Ya, jelas? Nah, itu pengertian ketentuan haji, syarat-syarat wajib haji. Kemudian kita masuk rukun haji. Coba lihat di buku itu ada rukun haji. Ada berapakah rukun haji? Ada berapa? 6. Yang pertama, ihram. Ihram ini nanti niat haji ya. Niat haji, nanti ada niatnya. Kita udah sampai di kota Mekah memakai pakaian ihram nanti untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau ihramnya apa? Kalau yang laki-laki itu tidak pakaiannya berwarna putih, tapi tidak dijahit. Kalau yang perempuan juga berpakaian putih. Jadi untuk apa itu tujuannya? Kok tidak boleh warna-warni? Tidak. Ya, agar tujuannya menyamakan ya. Semuanya mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang hidupnya mewah itu di mata Allah semuanya sama. Pakaiannya putih. Nah, kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Nah, ini wukuf di padang Arafah nanti ya, yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Pertama tasbih. Apa bacaan tasbih? Bacaan tasbih apa nak? Subhanallah. Kemudian tahmid. Apa itu bacaan tahmid? Alhamdulillah. Diperbanyak nanti kita di pas di wukuf di padang Arafah. Nah, yang ketiga apa lagi rukun haji? Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil kita baca nanti ya. Ini yang praktek nanti ya. Sambil kalau sudah mengelilingi Ka'bah nanti kita sambil baca apa? Labbaik Allahumma labbaik. Udah paham? Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk
hari kala. Itu lafaz apa namanya? Talbiyah. Lafaz apa namanya? Talbiyah. Kemudian yang keempat, apa yang sa'i itu apa? Berlari kecil dari mana? Dari Sofa ke Marwah. Lari kecil bukan berlari ya, lari kecil itu ya. Nah, nanti kita praktekkan. Harus bisa semua berkelompok, nanti ada penilaiannya ya. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur rambut, paling tidak itu 3 ya. 3 rambut, 3 helai rambut itu minimal paling sedikit. Nah, lanjut lagi yang keenam, apa rukun hajinya? Tertib. Tertib itu apa? Berurutan ya, dilakukan secara berurutan, itu namanya tertib. Nah, ini ketentuan haji, syarat haji sudah, rukun haji sudah. Nah, sekarang kita lihat video tentang haji. Ya, coba perhatikan itu yang menghadap ke sana, bisa kita ke sini semua menghadapnya ke depannya. Ini ada pelaksanaan haji. Apa cara ibadah haji? Jadi perhatikannya, lihat ke depan semuanya. Perhatikan. Fokus ke depannya. Memakai wangi-wangian, disematkan dan membaca ayat haji. Pelaksanaan ibadah haji mulai pada tanggal 8 Zulhijjah setelah ihram dan persiapan seluruh jemaah haji dan bermalam di sama pada Arafah. Selama di Mina, banyak yang memanjatkan doa, istighfar, zikir, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh, jemaah Arafah adalah yang beribadah Arafah. Umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar di jamaah kosong atau ringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau maghrib hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamaah dan qasri, serta melaksanakan sholat subuh.
setiap kita. Dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat 5 tangan dulu. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan air zam-zam di tempat yang telah disebut. Kemudian jamaah haji cukup bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan jumroh. Terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada kebiasaan Syawal, saat salat berjumroh, jemaah haji kembali melaksanakan 5 jumroh. Adapun 3 jumroh pertama, jumroh pulang, kedua jumroh qasar, yang ketiga jumroh aqobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, dianjurkan membaca doa Al-Quran dan melakukan sholat haji. Setelah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah melaksanakan 3 jumroh, yaitu jumroh pulang, jumroh qasar, jumroh aqobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan 10 kali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji. Itu tadi pelaksanaan tentang haji ya. Nah, sekarang tadi lihat perhatikan ya. Nah, sekarang ibu bertanya, apakah anak ibu pernah ya melihat keluarga atau tetangga pergi melaksanakan ibadah haji? Pernah? Pernah ya? Sudah pernah. Nah, sekarang bagaimana perasaan anak ibu melihat tetangga atau saudara yang pergi haji? Senang? Senang? Senang apa sedih? Senang atau sedih? Ya, senang lah ya, bahagia karena tetangganya bisa naik haji, karena saudaranya bisa pergi haji. Nah, sekarang apakah anak ibu juga ingin berangkat ke tanah suci, ke Mekah haji? Pengen? Pengen nggak? Pengen. Kalau pengen dari sekarang uangnya ditabung, ya nak ya. Ditabung dari sekarang ya, pengen kan? Karena ini juga merupakan rukun Islam yang kelima. Kalau sudah rukun berarti hukumnya wajib, ya. Nah, jadi wajib bagi yang mampu. Makanya dari sekarang kita tabung uangnya. Insya Allah nanti kita semua bisa berangkat naik haji ya. Amin ya Rabbal alamin. Pengen apa enggak nih? Pengen ya. Ada yang sudah umroh? Atau ada orang tuanya sudah haji nih? Belum ada ya? Masuk ibu juga belum ya? Nah, sekarang kita sama-sama menabung dari sekarang ya. Insya Allah kita bisa berangkat ke sana. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kemudian apakah tadi kan sudah melihat ya, tata cara video sudah dilihat, penjelasan ketentuan haji juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu semuanya sudah mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji? Insyaallah udah bisa ya. Ada tadi yang namanya ihram itu niat, ada lagi yang namanya apa tadi? Tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur rambut. Ingat ya istilahnya. Ada lagi yang tawaf. Tawaf itu apa artinya? Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali kita mengelilingi Ka'bah? Sambil baca apa tadi? Lafaz talbiyahnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apalagi innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika laka. Insyaallah ya, itu lafaz talbiyah harus dihafalkan. Nah, sekarang ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban haji. Surah apa? Di buku coba dilihat. Surah Ali Imran ayat 97. Ada tuh gitu ya. Nah, coba sekarang kita baca sama-sama ya. Lihat yang di buku juga ada, di sini juga ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari sini.
Bisa ya? Tadi surah apa ini? Ali Imran ayat 97. Itu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban haji. Nah, sekarang ibu minta anak ibu membaca, paling tidak 2 orang lah nanti. Coba siapa ya? Alifah, yuk maju ke depan. Baca. Nanti yang putranya nanti Rafi ya. Di sini. Iya, dah, sudah tepuk tangan untuk Alifah. Siapa yang bisa ibu minta? Tapi maju ke depan. Harus kuat, suaranya lebih kuat, jangan kalah sama yang putri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jangan grogi ya, ada tepuk tangan untuk Rafi. Kalau semuanya nanti bisa ya baca Al-Quran ya. Bisa semua kan? Yang bisa nih ya, kita ulang sekali lagi. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim. Surah apa tadi? Al-Imran ayat 90. Nah, coba semuanya tepuk Nabi. mendemonstrasikan langsung di depan ya. Nanti per kelompok. Nanti kelompok yang lain silahkan bertanya. Kelompok Ar-Rahman itu tentang haji ya. Coba kerjasama semuanya. Kelompok B itu tentang rukun ya. Ayo kerjasama semuanya. Nanti ke depan maju semuanya ya per kelompok. Dan ya semuanya harus kerjasama. Nah ini tentang syarat-syarat haji. Coba dikerjakan di kertas yang sudah disediakan. Ayo sini kerjasama, coba lihat di bukunya ya. Semuanya.
Dibantu. Ya, sama ya. Syarat wajib haji. Ya, syarat wajib haji. Al-Aziz ya. Kelompok B sudah? Al-Hakim? Belum? Sudah ya? Sudah selesai? Sudah siap semua? Siap semuanya? Sudah selesai ya? Al-Hakim, sudah selesai? Ya, kalau sudah nih, kelompok A silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ketua nanti di depan yang bacakan. Ayo ikut bantu nanti. Terus kelompok lain nanti menanggapi ya, menanggapi. Nah, bisa mengajukan pertanyaan di sini aja. Ayo, bisa bikin dua barisan. Untuk kelompok A ini dibahas tentang pengertian haji. Bisa dua barisan. Ya. Sudah? Yuk sama-sama kita dengarkan ya. Dari kelompok A yaitu Ar-Rahman. Dah Ferry? Dah silakan. Kelompok A akan mempresentasikan yaitu tentang pengertian haji. Sama-sama disimak, nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan dengan kelompok A ya. Ayo silakan Raffi. Ketuanya Raffi ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman ingin menyampaikan tentang pengertian ibadah haji. Ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Terus? Ayat-ayat betul. Ya, benar. Apa hasil dari kerja kelompok tadi silakan dibaca. Wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah, coba kelompok yang lain. Ada yang ingin menanggapi? Nah, ini kelompok apa? Al-Aziz ya. Nah, silakan berdiri. Nah, berdiri di sini. Silakan ditanggapi. Kelompok kami ingin bertanya, apakah haji itu boleh dilakukan di bulan Ramadan? Ya. Apakah haji itu boleh dilakukan di bulan Ramadan? Haji ya. Ada haji udah ada bulannya tersendiri. Boleh apa tidak nih? Ayo kelompok A ditanggapi. Kelompok Rahman. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Haji itu dilaksanakan pada bulan apa? Zulhijjah. Kalau di bulan selain bulan Zulhijjah itu namanya umroh. Berarti tidak boleh jawabannya ya? Ya, tidak boleh. Ayo, kelompok yang lain ada lagi? Kelompok B ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Tidak ada. Dah, ditutup dulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamkan kelompok Al-Hakim, kelompok B. Silakan dipresentasikan hasil kerja. Adi wasta utawai. Kita bisa saja. Kita tak iya. Ya.
dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. 1. Ihram. Ihram adalah amalan yang pertama. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram. 2. Hukum di Arafah. Hukum artinya berdiam diri untuk memperbanyak berzikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 20 Rajab. 3. Tauf ifadah. Tauf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. Tauf merupakan bentuk kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i juga mengajarkan manusia untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah. 5. Tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, jamaah haji bertahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut paling sedikit tidak keras. Tahallul merupakan wujud membersihkan semua kotoran yang ada di kepala. 6. Tertib. Tertib yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Ya. Ayo kelompok yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Kelompok A? Ada yang ingin menanggapi dari hasil kerja kelompok dari kelompok B tadi? Kelompok A ada? Tidak ada? Kelompok C, Al-Aziz? Ya. Silakan kelompok C, berdiri. Menanggapi. Kelompok kami ini bacanya bagaimana jika salah satu rukun haji itu tertinggal ya? Bagaimana jika salah satu rukun haji ini tertinggal? Ayo silakan ditanggapi kelompok B. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Nah, berarti jawabannya kalau salah satu rukun haji tidak dikerjakan berarti hajinya tidak sah. Gitu ya. Sudah jelas ya kelompok C? Nah, ini kelompok C terus ini yang aktif jadi memberikan pertanyaan. Ada lagi kelompok A? Tidak ada? Ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, tutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya di kelompok ini semuanya. Nah, lanjut kelompok C. Nah, tidak yang penting. Lanjut kelompok C membahas tentang cara bagi haji ya. Yang pada poinnya? Ya. Silakan kelompok C, Al-Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang salam nih? Kami dari kelompok Al-Aziz ingin menjelaskan syarat-syarat ibadah haji. Ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Syarat wajib haji tersebut adalah sebagai berikut. 1. Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika ada seorang non-muslim ingin berhaji, maka hajinya tidak diterima sebelum dia masuk Islam. 2. Balik. Balik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. 3. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji. Karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. 4. Bisa atau mampu. Mampu di sini artinya mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar. Uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berhutang. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang belum wajib menunaikan ibadah haji. Apa hasil dari kerja kelompok tadi? Silakan ya dipresentasikan. Firman Allah surah Al-Imran ayat 90. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, dan di antara kewajiban manusia
Bagaimana kalau ada anak yang belum balik mengerjakan haji? Silakan kelompok C menanggapi. Hajinya sah, tapi masih dihukumkan sunnah. Berarti hajinya sah tapi masih dihukumkan sunnah. Kewajiban hajinya belum sampai. Berarti anak ini hanya dihukumkan sunnah ya. Karena dia belum balik. Ya, nanti tadi ya kelompok A. Sudah jelas? Ada lagi kelompok B mungkin yang ingin bertanya, ya silakan berdiri. Apa hukum orang non-muslim melaksanakan haji? Hukum non-muslim melaksanakan haji, apa hukumnya? Boleh apa tidak? Ya kelompok C ditanggapi. Jika ada seorang muslim melakukan haji, maka hajinya tidak sempurna sebelum dia masuk Islam. Berarti harus masuk Islam dulu karena salah satu haji tadi adalah
Ini kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita tentang ibadah haji.